Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong, chat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala hajan nabiyil karim wa rasulih sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
La ta'ata li khalqillahi fi ma'siyatillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan satu persatu namanya, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir ila rahmatillahil karim kepada seluruh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah milik Allah. Hanya Allah yang berhak, yang pantas, yang layak dipuji. Bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam anugerah nikmat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Juga tentunya dengan pertolongan Allah dan rahmatnya Allah, pada malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 18 di bulan Dzulqa'dah, yakni termasuk salah satu dari bulan haram yang 4. Kan Ashhurul Hurum itu berdasarkan Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 36, Ashhurul Hurum itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian terseling 5 bulan, yaitu bulan Rajab. Tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Mei 2026. Dan majlis zikir khotaman kita di Majlis Taklim Al-Fatoniyah yang kita cintai ini adalah pertemuan yang ke-297. Jadi 3 kali pertemuan ke depan pas pertemuan yang ke-300. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling amat sangat dicintai oleh Allah, yang memiliki budi pekerti yang sangat amat luhur, akhlak yang terpuji, dan secara langsung keluhuran, kemuliaan, keagungan akhlak beliau mendapatkan pujian dari Allah, di mana beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan, dijadikan contoh yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar di alam dunia yang patut kita ikuti ajarannya, yaitu ajaran Islam. Yang apabila kita mengikuti ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Beliau adalah Nabi kita tercinta, paduka alam yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan, mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi larangan-larangan beliau, juga menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat kelak kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita sebagai orang-orang yang beriman, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, dimanapun tempat tinggalnya, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk taat, patuh, tunduk, manut, nurut terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita pahami bahwa pengertian taat bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya saja, akan tetapi juga menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud taat. Kalau hanya menjalankan perintahnya saja, sementara larangannya tidak dijauhi, tidak ditinggalkan, malah dikerjakan, itu belum disebut taat. Jadi taat itu ya menjalankan perintahnya, ya meninggalkan larangannya. Jadi balance, nggak pincang. Belum dikatakan taat kalau masih mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya, atau sebaliknya, belum dikatakan taat kalau hanya meninggalkan larangan Allah tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Jadi dua-duanya wajib ditaati, wajib kita patuh, tunduk, manut, nurut. Apa kata Allah dan Rasulnya, ikuti. Kata Allah dan Rasulnya A, ya kita A. Kata Allah dan Rasulnya B, ya kita B. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mutlak. Dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 59, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara kita. Ulil amri itu bisa diartikan orang yang memiliki kekuasaan yang disebut pemerintah. Tapi bukan hanya pemerintah, termasuk para ulama juga itu ulil amri. Mereka adalah pemimpin. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya, masih ada kelanjutannya. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa athi'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ayat ini menarik untuk kita pahami. Dalam ayat ini ketika kita diperintahkan taat kepada Allah menggunakan kalimat athi'u yang artinya taatlah kalian. Demikian pula ketika kita diperintahkan taat kepada Rasulullah masih menggunakan kalimat athi'u yang artinya taatlah kalian. Tapi kenapa perintah taat kepada pemimpin, kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada pemegang kekuasaan
tidak lagi menggunakan kalimat atiu, tapi langsung wa ulil amri minkum, tanpa menggunakan kalimat wa atiu ulil amri minkum, nggak ada. Ini maknanya, maksudnya adalah bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi, mutlak. Tapi taat kepada pemimpin, kepada pemerintah itu tidak mutlak, tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat kepada pemimpin seperti ini. Tapi kalau pemimpinnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat kepada pemimpin seperti ini. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak, tergantung bagaimana pemimpinnya. Pemimpinnya bertakwa tidak, beriman tidak, taat tidak kepada Allah dan Rasulnya. Makanya pemimpin yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, manakala ia memerintahkan sesuatu untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya, artinya perintahnya bertentangan dengan larangan Allah, maka kita tidak wajib mentaati pemimpin seperti ini. Termasuk perintah orang tua kita. Apabila orang tua kita umpama misalnya menyuruh tidak baik, menyuruh berbuat durhaka, kita tidak wajib mentaatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan la ta'ata li khalqillah fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk Allah. Makhluk Allah itu siapa aja, termasuk pemimpin. Tidak ada taat kepada makhluk Allah fi maksiatillah, di dalam berbuat durhaka kepada Allah. Kita wajib taat kepada makhluk sepanjang perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan tidak berbuat durhaka kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh, tunduk, manut, nurut, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, kelak mereka oleh Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin. Mereka lah sebaik-baiknya teman. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Kalau yang tadi ayat 59, sekarang ayat 69. Tapi surahnya sama-sama surah keempat, yaitu surah An-Nisa. Juznya sama-sama ada di juz 5. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, waman dan barang siapa yuti'i yang taat yasikman Allah ing Allah wa rasulah lan ing rasulah, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah nikmat kepada mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Mereka adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang membela agama Allah karena Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Di mana mereka dikumpulkan? Di dalam surga, bukan di dalam neraka. Wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baiknya teman. Merekalah teman sebaik-baiknya. Nah,
Orang-orang yang patuh, tunduk, manut, nurut, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mereka akan berada di dalam surga. Dan siapapun yang berada di dalam surga nanti, mereka adalah al-faizun, orang-orang yang telah memperoleh kemenangan besar. Mereka oleh Allah diselamatkan dari azab neraka yang pedih dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Itulah kemenangan yang sejati. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya adalah bebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 59, yaitu surah Al-Hasyr juz 28 ayat 20. Allah telah berfirman, ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati, bermula para penghuni surga, humul faizun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Demikian pula difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 71. Kata Allah dalam ayat tersebut, wa may yuti'illaha war rasulah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, faulaika humul faizun, maka mereka itulah faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Fauzan 'azima, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabum muhin. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk, tidak manut, tidak nurut kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan ia melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron, niscaya ia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka, khalidan fiha, ia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, walahu, dan baginya di neraka azabum muhin, azab siksa yang sangat menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran surah 72, surah Al-Jin juz 29 ayat 23. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah dalam ayat ini, waman, dan barang siapa ya'sillaha, yang berbuat durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulahu, dan kepada Rasulnya tidak taat, fa innalahu nar jahannam, sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Artinya orang tersebut oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahanam, khalidina fiha abada, mereka di dalam neraka jahanam abada, kekal abadi untuk selama-lamanya. Itulah resiko
yang harus ditanggung, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, harus ditanggung resiko tersebut oleh orang-orang yang membangkang, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya adalah apabila kita oleh Allah, siapapun yang oleh Allah ingin di akhirat nanti dimasukkan ke surga dan diselamatkan, dibebaskan dari neraka, maka syaratnya adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu dicatat bahwa menjalankan taat menjalankan perintah Allah itu tidak hanya sebatas mengerjakan sholat, zakat, kemudian puasa, ibadah haji, ibadah umroh, berzikir, baca Quran dan sebagainya, sedekah, infak, jariyah dan sebagainya. Tidak hanya itu, akan tetapi juga kita harus taat kepada Allah, batin kita harus taat. Ketika kita oleh Allah dikasih musibah, cobaan, hati kita menerima dengan lapang dada, ikhlas. Kalau hati kita enggak menerima, itu kita belum disebut taat. Malah marah-marah sama Allah, kok Allah begini amat ya sama saya, padahal saya rajin sholat, rajin sedekah, tapi kok ujian seperti ini datang silih bergantian, nggak pernah hilang. Nah, itu belum disebut orang taat. Itu berarti masih nggak menerima keputusan Allah. Jadi kita harus ridho bima qasam Allah, harus ridho, harus ikhlas menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah, karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah, para ikhwan, mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, di mana pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini khusus untuk istri saya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Medirosa 2 yang dekat Perumahan Mutiara, Bekasi Jaya. Dan sekarang istri saya berada di ruang rawat inap. Kemarin malam ada di ruang ICU. Informasinya tadi sudah dipindah ke ruang rawat inap. Jadi badannya itu lemes sampai nggak bisa berdiri, apalagi jalan. Berdiri aja nggak bisa, makan juga nggak bisa, harus disuapin. Nah, mohon bantuan doanya, mohon keikhlasannya, kerelaannya, keriduannya, untuk kita sama-sama membacakan Suratul Fatihah. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan Surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, semoga istri saya yang bernama Sodikoh, yang dipanggil Teh Ikoh binti Haji Irun, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, oleh Allah diangkat penyakitnya, dihilangkan penyakitnya, diganti dengan kesehatan, selalu disehatkan, sehat lagi seperti sedia kala, sehingga ia bisa beraktivitas kembali, bisa ibadah lagi dengan lancar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bantuan doanya dengan ikhlas, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sebagai suaminya, anak saya juga, semuanya semoga oleh Allah diberikan kesabaran. Memang ketika kita diuji oleh Allah itu pahit, rasanya pahit bagaikan buah jadam. Tapi kalau lulus itu akan terasa manis, lebih manis daripada buah daripada madu. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wasiril Fatihah. Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham, Ya Malik Badi Yakir wa Yarham, Ya Dafi'al Bala, Ya Allah,
wa yadafi'al bala'i ya Rahman, wa yadafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal amrada wal fahsya wal munkar wasyifal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina haja khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ma tasya'u qadir. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, isfi marado jaujatis muhasadiqoh binti hajirun, tawil umuraha fi ta'atika, tawil umuraha fi ta'atika, tawil umuraha fi ta'atika, wasahih jasadaha jauhiran wa batinan, jasmanian wa ruhanian fi ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna warhamha fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atabatayati ratal alamin. Ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Rabbi
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.